Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik dan sangat singkat ini kami ingin menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Kita semua tahu bahwasanya kepemimpinan itu adalah penting. Kita sholat ada imamnya, kita di kantor ada ketuanya, angkutan umum ada drivernya, supirnya dan sebagainya. Tanpa ada itu, tanpa ada ketua, koordinator, ada ketua kelas, ada guru yang membimbing dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah chaos, kerusakan dan sebagainya. Jadi secara sangat jelas sekali akal kita menunjukkan bahwasanya pemimpin itu, kita belum bicara kualitasnya, belum bicara agamanya, tapi pemimpin itu adalah sesuatu yang penting. Tanpa ada kepemimpinan, tanpa ada presiden, menteri dan sebagainya, dirjen dan lain sebagainya, tanpa ada bos, maka rusaklah itu. Apalagi kalau pemimpinnya rusak. Jadi kepemimpinan secara rasio adalah sesuatu yang memang itu dibutuhkan, adalah sebuah keharusan, apalagi dalam pandangan agama. Nah, kalau kita sholat harus ada imam, kalau berjamaah. Jadi itu adalah penting secara rasio dan secara wahyu, secara pandangan keagamaan itu adalah penting. Kemudian Islam itu bukan hanya sebatas kita melaksanakan hukum Islam. Islam itu bukan hanya sebatas kita melaksanakan urusan untuk diri kita sendiri dengan Tuhan. Islam itu adalah syamil, lengkap, komprehensif, kamil, wa mutakabil, paripurna, komprehensif, integral, paripurna. Jadi kita bicara Islam yang sebenarnya bukan cuma kalau sholat zuhur, bukan cuma sholat saja, tapi Islam itu melingkupi kehidupan kita. Bagaimana LGBT dalam pandangan Islam itu terkait. Bukan kita sholatnya bagus, tapi pikirannya menyetujui tentang homoseks, menyetujui lokalisasi atau pelacuran, menyetujui minuman miras, menghalalkan apalagi, itu semua terkait. Kita sebagai muslim ada aturan, dan di dalam undang-undang juga, di dalam kenegaraan, di perusahaan ada aturan. Dan aturan di dalam keislaman itu bukan cuma aturan sekadar hubungannya tentang sholat. Berdagang ada aturannya. Nggak boleh kita kasih makanan yang basi, yang rusak atau menipu dan lain sebagainya. Ada aturan. Jadi bukan dipersempit. Jadi Islam itu kita melaksanakan ritual saja, itu sudah cukup kita sebagai muslim yang baik. Tidak. Ada aturan. Dan aturan itu melibatkan orang banyak, bukan hanya untuk individu. Kalau di kantor tidak ada aturan, rusak kantornya. Apalagi kalau dia buat aturan baru. Apalagi kalau aturan itu yang merusak kantor itu. Negara ini ada aturannya. Gak bisa dia, saya punya warga negara, saya mau punya 5 KTP. Bahkan mengatakan gak perlu punya KTP, rusak negara ini. Kalau seperti begitu, ada aturan. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu juga ada aturan. Nah, aturan ini tentu kita harapkan dia itu bisa berlangsung di dalam kehidupan kita.
Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi karena Islam itu ada aturan, ada nilai. Sebagai seorang muslim, kita hidup di dunia ini fana dan sementara. Hidup yang abadi adalah akhirat dan di sana nanti. Ada aturan-aturan yang mengikat kita sebagai seorang muslim. Itulah sebenarnya yang perlu bagaimana kita itu kemudian bisa melaksanakan aturan-aturan tersebut. Pertanyaannya, apakah aturan? Tentu aturan yang penting, hukum penting. Ada syarat, masuk ke kampus, masuk ke sekolah, masuk ke mana-mana, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dibuat dalam bentuk aturan, apalagi keagamaan. Nah, apakah aturan itu bisa dilaksanakan oleh non-muslim? Dalam pandangan saya, itu tidak bisa dilaksanakan karena itu bukan menjadi kepentingan daripada dia, dan bahkan bisa jadi aturan itu dibuat susah malah. Itulah yang terjadi di Tolikara, satu kabupaten yang begitu luasnya, musola itu cuma ada 2, padahal umat Islam di sana lebih dari 1000 orang. Musolanya cuma 10 kali 12 meter. Satu kabupaten. Kabupaten di Irian itu luas-luas. Tapi musolanya cuma boleh 10 kali 12 meter. Itu pun cuma 2. Begitu juga di Bali. Ada perda tidak boleh membangun masjid. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Sama seperti kita di mal-mal juga, kalau kita masuk itu biasanya ya tempatnya di basement, di toilet, ya tempat yang pengap atau kotor lain sebagainya. Karena yang punya ya bagi dia wajar saja, masih mending udah dibangun. Kalau mau buat yang besar ya buat aja sendiri. Masih mending kita udah siapin begitu. Karena lebih penting ruko untuk disewa ketimbang membangun yang gratis. Jadi apalagi berpikir bisa jadi malah minum, karena bagi dia mungkin minum gak ada masalah, gak menjadi sebuah persoalan. Minum gak bermasalah, dijual, mendatangkan pajak yang besar. Tapi kalau pemimpin muslim yang baik, ada juga pemimpin muslim, dan sekarang banyak juga pemimpin muslim yang tidak baik dan tidak peduli juga kepada umatnya. Tapi kalau pemimpin muslim yang baik, dia akan mengatakan bahwasanya itu dibatasi dan dilarang, atau bahkan untuk orang Islam dilarang. Bisa saja mengambil keputusan seperti begitu. Nah, seperti Ibu Risma misalnya yang dari PDIP di Surabaya, dia tutup lokalisasi karena dia kepikiran ini nggak boleh, nggak bagus. Karena dia tutup, karena dia menjaga kerusakan yang terjadi pada masyarakat, dan ada nilai agama di situ. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi banyak di dalam aturan keislaman, karena hidup ini adalah ada aturan, ada nilai-nilai keislaman dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut itu sulit untuk dilakukan kalau pemimpinnya itu bukan muslim. Ada muslim tidak melakukan, itu bukan muslim pemimpin, apalagi pemimpin yang baik. Tapi pemimpin muslim yang baik seharusnya tidak. Dia akan melihat bahwasanya tujuan daripada kepemimpinan itu bukan, saya tidak di partai, nggak pernah masuk partai, apalagi tim sukses, cuma sebagai seorang dai yang peduli kepada umat. Itu membawa umat itu untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Itu sebenarnya tujuan daripada pemimpin, bukan untuk mengayakan dirinya. Salahuddin Al-Ayyubi pernah ke Yerusalem. Ketika dia meninggal, harta yang dia punya itu cuma 1 dinar dengan 4 dirham.
Abu Bakar radhiyallahu anhu itu khalifah Amirul Mukminin, pemimpin untuk semua umat Islam, bukan satu. Saat meninggal, apa yang dia tinggalkan kepada keturunannya, kepada Aisyah, Allah dan Rasulnya. Jadi bukan seperti sekarang, investasinya besar, tujuannya untuk cari dana, juga untuk mengayakan dirinya dan pendukungnya. Tapi yang terjadi di dalam sejarah peradaban Islam dulu, itulah orang-orang yang berintegritas. Yang ini mungkin sekarang legenda atau cerita, atau mungkin bahkan kita ragu betul atau tidak itu telah terjadi. Tapi itu fakta, itu terjadi di dalam sejarah kita. Banyak pemimpin umat Islam terdahulu yang begitu mulia, dan karena pengorbanan mereka lah umat Islam itu belum maju. Ada seperti Umar bin Abdul Aziz, yang begitu sederhana juga. Kemudian Khulafaur Rasyidin, begitu juga kepada Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Bahkan dulu mungkin juga pemimpin kita yang ada di Indonesia ini dulu saat kemerdekaan, perjuangan dan lain sebagainya, mengorbankan nyawa mereka, harta mereka, diri mereka, tanah mereka untuk kemerdekaan. Kalau sekarang biasanya tidak. Jadi justru untuk mencari kesempatan. Bahkan ada pemimpin yang rusak. Pemimpin rusak, umat makin rusak. Kalau bos kita rusak, perusahaan itu akan semakin rusak. Jadi besarnya kerusakan yang disebabkan oleh pemimpin. Kalau ketua yang rusak, anak buahnya apalagi. Kan ketuanya bilang begitu boleh. Jadi penting. Dan pemimpin rusak, kalau ulamanya juga rusak. Kenapa? Ulamanya dia ada juga yang dibayar, ada juga yang rusak dari kalangan ulamanya, dari kalangan ustadznya. Jadi masyarakat itu rusak karena pemimpinnya rusak, dan pemimpinnya rusak karena ustadznya juga diam. Ada yang nggak benar, didiamin. Terjadi kerusakan. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, kita tahu dan mungkin mendengar hadis Nabi, kalau ada yang meninggal segerakan dikuburkan. Tapi saat Rasulullah SAW wafat, jasad Nabi masih ada. Kemudian para sahabat di situ bermusyawarah, berkumpul dan berhimpun. Jasad masih ada. Kalau kita sekarang mungkin bilang, gila kepemimpinan. Mayat masih ada, yang dibicarakan kepemimpinan. Ini waktu sholat bicara habis ceramahnya di masjid kepemimpinan. Lebih penting lagi, mayat masih ada. Mayat Nabi belum dikuburkan. Tetapi kemudian sebagian sahabat, tentu tidak semua, tetap ada yang sholat, dan tentu para sahabat juga setelah mensolatkan dan lain sebagainya, tapi membahas tentang kepemimpinan itu. Karena kalau tanpa kepemimpinan, rusaklah sebuah bangsa. Bukan karena mereka gila kuasa, bukan karena mereka berebut ingin menjadi penguasa, tidak. Tapi karena pentingnya kepemimpinan, sehingga biarpun jasad Rasulullah SAW wafat, padahal Rasul juga mengatakan supaya segerakan ibaratnya, tapi ada maslahat, ada sesuatu yang lebih penting. Para sahabat membahas masalah kepemimpinan itu. Itu menunjukkan pentingnya kepemimpinan. Dan kalau kita belajar Islam, di mana kita mau mencari konsep-konsep tentang kepemimpinan, konsep-konsep tentang sains misalnya dan lain sebagainya, kita dapatnya di dalam buku Ilmul Kalam, di dalam buku akidah. Dibahas di dalam buku akidah. Akidah itu adalah dasar, pokok, usul, dasar-dasar agama, usuluddin, fondasi. Artinya pembahasan itu masuk di dalam materi ini, ya tentu di materi fikih, tapi fikih itu berdasarkan juga kepada akidah. Pembahasan tentang fikih. Kita bicara tentang hukum, kan harus percaya dulu kepada nabinya, percaya kepada nabi, percaya kepada Al-Quran. Itu kan materi di dalam akidah. Nah, itu ada di dalam materi akidah yang menunjukkan betapa pentingnya
pembahasan tentang kepemimpinan. Dan di dalam sejarah Islam itu sepakat bahwasanya kepemimpinan itu adalah sesuatu yang penting. Tidak ada yang mengingkari itu. Tapi kembali lagi ke yang pertama, secara rasio pun itu adalah penting. Ada yang berbeda. Kalau Syiah bahkan lebih ekstrim. Pemimpin itu ditujuh Tuhan. Itulah imam. Jadi itu Tuhan yang menunjuk, bukan makhluk yang menunjuk. Itu ekstrim. Bahkan menjadikan imamah itu rukun iman. Harus percaya kepada imam, dan imam itu adalah 12 rukun iman bagi orang Syiah. Tariknya terlalu ekstrim. Rukun Islamnya wilayah kekuasaan. Kalau kita tidak ada rukun Islam itu kekuasaan. Bagi orang Syiah dan mereka mayoritas sepakat rukun imannya adalah imamah. Rukun Islamnya termasuk yang di Indonesia adalah salah satunya adalah wilayah kekuasaan. Itu bisa dilihat di dalam buku Syiah menurut Syiah yang mereka sendiri menuliskan itu. Menunjukkan itu betapa pentingnya. Kita tidaklah seperti itu. Bukan Allah yang menunjukkan pemimpin, Allah yang menentukan, tidak. Tetap makhluk yang menentukan, manusia juga yang menentukan. Jadi kenapa penting? Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan kalau dia bukan seorang muslim. Karena kita sebagai seorang Islam ada aturan di dalam kehidupan kita. Miras tidak boleh minum, zina harus dijauhi, apalagi dilegalkan. Sekarang fenomena LGBT, perkawinan muslimah dengan non muslim itu adalah haram. Lahunna hillul lahum, muslimah itu adalah haram menikah dengan yang non muslim. Walahum hillul lahun, dan yang non muslim itu juga adalah haram menikah dengan yang muslimah. Itu aturan. Tapi kalau dia pemimpin yang non muslim, dia bisa mengatakan perkawinan beda agama boleh. Kenapa harus dilarang? Bahkan itu bertentangan dengan pasal 16 dari HAM PBB. Harus dibolehkan. LGBT, ya sekarang mungkin belum, suatu saat seperti di Amerika dan lain sebagainya boleh. Orang mau nikah sesama jenis boleh. Bahkan diajarkan sekarang di buku SD di Amerika, di sekolah-sekolah Amerika, itu jenis kelamin itu bukan lagi laki-laki dengan perempuan, harus ada yang ketiga. Kalau cuma dua berarti diskriminasi. Harus diajarkan ketiga. Bayangkan anak-anak kecil SD sudah kemudian harus mengajarkan itu. Nggak boleh lagi, karena nggak boleh diskriminasi. Dampaknya kepada pengajaran kepada anak-anak. Apalagi besarnya dan dilindungi. Kalau pemimpin muslim paling tidak, apalagi dia yang baik dan berwibawa, tentu dia akan memperjuangkan itu supaya tidak boleh. Bahkan kalau perlu ditutup, dibatasin. Perilaku, bukan orangnya, perilaku, sifat itu seperti sifat maling, perilaku seperti begitu harus ditahan, harus dilarang. Kalau dibolehkan perilaku maling, perilaku perampokan, kriminal, rusaklah umat. Perilaku seperti begitu itu dilarang, perilakunya dibatasi. Jadi bukan kita suka sama si A, sama suka si B, perilakunya itu salah. Dan mungkin ada di antara mereka juga yang tidak suka juga dengan perilaku tersebut. Jadi aturan-aturan tersebut banyak sekali di dalam ajaran keislaman, ya, terkait dengan syariah, ya, terkait dengan nilai-nilai di dalam kehidupan. Itu tidak menjadi perhatian bagi seorang pemimpin yang bukan Islam. Baginya mungkin pembangunan infrastruktur materi itu lebih penting, dan itu melibatkan orang banyak.
Tentu itu penting. Pembangunan fisik, kesejahteraan, kemakmuran, ekonomi yang tinggi, pengangguran, menutup kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, itu tentu penting dan sangat penting. Tetapi pembangunan bukan hanya masalah materi, tapi juga adalah nilai. Banyak negara maju, infrastrukturnya bagus seperti tadi, tapi membolehkan perkawinan sesama jenis, yang itu tentu merusak. Tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama, membolehkan segala kemaksiatan dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Tentu bukan hak asasi manusia yang adil dan beradab. Kalau di Indonesia, konsep HAM-nya adalah harus juga adil dan beradab, harus juga mempertimbangkan nilai-nilai agama, harus juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Ada namanya local wisdom. Yang budaya masyarakat Indonesia itu tidak setuju dengan perilaku homoseksual. Itu juga menjadi bagian daripada pertimbangan hukum. Tidak ada adat di Indonesia, adat Sunda, adat Sumatera, adat Kalimantan, adat Papua, itu yang menyetujui itu. Itu juga harus dipertimbangkan, bukan hanya hak manusia Barat berdasarkan pengalaman mereka, versi mereka didiktekan kepada Nusantara tercinta ini. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu, selain pembangunan fisik dan lain sebagainya, itu adalah sangat penting dalam kehidupan. Dan itu kalau pemimpinnya muslim pun belum tentu kalau dia juga pemimpin yang rusak. Jadi pemimpin muslim saja belum tentu juga. Apa artinya hidup ini? Ini sementara. Kehidupan kita nanti di sana. Kalau dia mengkehendakinya, sekarang pun dia bisa mengambil kita karena memang kita adalah miliknya. Atau nanti sebentar lagi di kantor kita, atau nanti sebentar lagi dalam perjalanan kita pulang, atau mungkin saat kita tidur, atau esok hari, atau kapanpun hanya dia yang tahu. Jadi hidup yang sementara ini tujuannya adalah untuk ibadah kepadanya. Dan ibadah itu artinya bukan cuma sholat, tapi kehidupan kita. Dan pemimpin muslim itulah yang dia bisa menjamin itu bisa dilaksanakan. Itu pun belum tentu. Tapi pemimpin umat Islam terdahulu seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Fatih, penakluk Konstantinopel, Istanbul, Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya, mereka ada dan terjadi di dalam sejarah nyata, bukan utopia. Mereka telah memberi contoh kepada orang-orang belakangan sebenarnya. Jadi bukan kita bicara konsep tanpa ada contoh. Ada contohnya, tapi contohnya itu lebih banyak pada contoh masa lalu. Kenapa contohnya sedikit pada masa sekarang? Ya karena kelemahan umat kita sekarang juga. Jadi kita sekarang ini kok susah nyarinya, ya termasuk diri kita juga. Kita juga bukan orang yang betul-betul berkualitas. Jadi memang kekurangan inilah yang sekarang terjadi pada umat. Mengingat waktu juga yang terbatas, kita waktunya sampai jam 1. Silakan bapak-bapak atau hadirin jika ada pertanyaan. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya bacakan sedikit tulisan seorang ulama. Ini yang ditulis oleh An-Nasafi. An-Nasafi ini meninggal pada tahun 1142, lahir tahun 1068. Dan karyanya dulu sekitar abad ke-17 pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu, Arab Jawi dulu pada zamannya
Nuruddin Araniri dan lain sebagainya. Jadi buku ini dalam bahasa Arab yang dikarang oleh An-Nasafi, tadi meninggal tahun 1142, tapi bukunya ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu, bahasa Indonesia. Itu tapi tahun 1700-an. Nah, kenapa buku ini sampai mungkin diterjemahkan dulu 300-400 tahun dulu di Nusantara ini? Karena buku ini adalah buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ringkas, padat, tapi dengan bahasanya yang bagus. Gitu. Kalau kita mau baca kadang berjilid-jilid susah kan? Nah bacanya yang ringkas, padat, tapi berisi. Jadi seperti ringkasan-ringkasan tapi tidak mengurangi substansi. Ini salah satu buku yang baik untuk dibaca. Ini jadi buku akidah, buku dalam ilmu kalam. Jadi dia menyebutkan di sini ya, wal muslimuna la budda lahum min imam. Orang-orang Islam itu harus punya pemimpin. Kalau kita nggak punya pemimpin, rusak kita. Siapa? Ya ada presiden, ada apalah, pokoknya harus punya pemimpin. Kenapa harus punya pemimpin? Yaqumu bitanfidhi ahkamihim wa iqamati hududihim dan seterusnya. Yang pemimpin itulah yang kemudian akan melaksanakan hukum-hukum, aturan-aturan yang ada. Bahkan pemimpin yang bagus itu adalah orang yang mengerti hukum. Nah dia tahu. Kalau pemimpin tahu hukum, oh ini nggak boleh, terutama hukum agama, oh ini nggak boleh, tapi mengerti dan melaksanakan. Sekarang kadang-kadang baru kemarin ditangkap orang yang tahu hukum malah dia pelakunya, itu lain masalah. Itu banyak terjadi. Yang nangkap malah ditangkap, itu juga persoalan. Yang menuntut malah dituntut, itu masalah di umat lah. Itu. Nah, tapi itu kan kepada perilaku. Tapi kalau dia yang ideal, yang tahu hukum dan melaksanakan hukum, itu penting. Tahu dia, oh ini nggak boleh, mana yang sesuai, mana yang tidak, apalagi agama. Dan dia melaksanakan itu. Ada perselisihan di antara umat, dia harus berlaku adil. Kalau dia nggak tahu hukum, bagaimana dia berlaku adil? Apalagi dia melanggar hukum. Perselisihan, konflik, kepentingan dan lain sebagainya pasti terjadi di masyarakat. Disitulah diperlukan pemimpin yang adil, pemimpin yang mengerti, pemimpin yang punya integritas. Itu dulu ada. Sekarang kita merindukan itu. Dan itulah fungsi daripada pemimpin. Jadi begitu penting. Tanpa ada seperti begitu hukum yang ada, apalagi tidak mengerti, tidak punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, tidak peduli dengan masyarakat dan lain sebagainya, hanya kerusakan yang terjadi kepada umat. Itu yang sekarang banyak terjadi, termasuk di dunia Islam. Tapi dulu kita pernah punya, dan disinilah sekarang kita perlu ada orang-orang, dan sebenarnya ada beberapa individu-individu mungkin yang ada lah di Nusantara ini, masih ada orang-orang Islam yang juga baik dan berwibawa dan sebagainya, tentu dengan kekurangan yang dia miliki. Jadi disebutkan di sini ada kriminalitas, ada kemarin seperti apa yang terjadi di HI, menembak, membunuh orang dengan sembarangan dan lain sebagainya. Tentu harus ada kepemimpinan untuk menghentikan itu semua. Dan di dalam Islam, karena hidup ini adalah untuk akhirat dan di dunia ini adalah sementara, hukum dan aturannya itu adalah penting dan itu bisa dijaga dengan pemimpin yang muslim. Cuma sekarang kita bicara begini nanti difitnah sara. Itu ada di dalam Al-Quran, itu ada dalam hadis, itu disebutkan di dalam dan terjadi di dalam tradisi kita dan lain sebagainya. Jadi bukan itu dibilang kita berpolitik untuk ini, tidak. Kita mungkin tidak berpartai, kita juga tidak tahu siapa calonnya, terserah deh calonnya siapa yang penting muslim. Tapi itu adalah bagaimana hukum-hukum agama bisa diterapkan.
Bagaimana anak-anak kita, tentu kita akan hindarkan daripada miras dan lain sebagainya, perjudian, miras, lokalisasi, pelacuran, perkawinan beda agama, menghilangkan kolom agama di KTP yang itu akan merusak. Tentu kita sebagai seorang muslim akan peduli dengan keislaman kita, dan yang tahu tentang keislaman tentu adalah pemimpin, biarpun nggak semua pemimpin muslim tahu dan menyadari atau peduli juga. Kadang umat sekarang tidak peduli, pemimpinnya juga sebagian ada yang juga tidak peduli. Nah, kondisi ini jika berterusan dibiarkan, bahkan umat kemudian apatis, apalagi tidak peduli, yang udahlah menganggap sama saja dan lain sebagainya, itulah yang akan membuat umat ini tidak maju. Karena bagi kita mau maju, akidah yang harus menjadi dasar. Keislaman itu yang menjadi dasar daripada variabel kemajuan. Negara barat, negara maju ekonominya, pendapatan per kapitanya, tapi belum tentu dalam masalah sebagian nilai-nilai, apalagi yang terkait dengan akhlak dan moralitas. Itu fakta, banyak sekali yang terjadi. Mengingat waktu juga yang terbatas, silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, untuk kriteria pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu mohon dijelaskan. Kalau diambil dari Al-Quran, surah apa, ayat berapa, dan dalilnya dari hadis seperti apa, riwayatnya. Terus yang kedua, di akhir zaman itu kan nantinya akan kita harus baiat kepada Imam Mahdi, ya, ada hadisnya. Walaupun harus merangkak di atas es. Nah, sekarang sudah ada muncul Imam Mahdi palsu seperti itu. Untuk biar kita bisa lebih tahu pemimpin seperti Imam Mahdi itu kriteria apa aja ya, biar kita tepat gitu pada saatnya nanti akan berbaiat seperti pada pemimpin seperti itu. Itu aja. Waalaikumsalam. Ya, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Allah berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Jadi kita taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Bukan berarti kita tidak taat juga kepada aturan yang lain. Ya, kita perlu juga ikutin kan aturan yang ada di perusahaan, aturan di negara ini. Jangan kita taat kepada Allah, ya udah keluar dari sini nanti nggak pakai helm begitu. Saya taatnya kepada Allah, bukan kepada polisi. Itu ditangkapin sama polisi. Biarpun pakai hijab. Tapi kalau dia pakai baju you can see atau celana pendek, tapi dia pakai helm, polisi nggak nangkapin. Karena yang ada di dalam pikiran polisi helm, bukan hijab. Nah, tentu yang bagus itu adalah pakai hijab dan pakai helm. Jadi nggak perlu diadu. Kita selama itu tidak bertentangan dan merusak akidah, tidak masalah. Tapi kalau merusak akidah, seperti misalkan ada beberapa draft undang-undang yang sedang, atau mungkin nanti yang tentang masalah LGBT dan lain sebagainya, nah orang Islam perlu maju untuk menghalang itu. Karena kalau dibiarkan dan dibolehkan dan dituntut, nah itu bahaya kepada kehidupan kita dan keturunan kita kelak. Jadi selama itu tidak bertentangan, kan hukum itu tidak harus semua bertentangan. Ada yang berbeda, ada yang dia dan tidak apa-apa berbeda itu. Tapi kalau dia bertentangan dengan apa yang ada, kewajiban kita wajar saja sebagai seorang muslim memperjuangkan aspirasi kita. Sebagaimana orang terdahulu sebelum kita, dia memperjuangkan ada di antara negara ini apa yang menjadi dasar negara. Ulama kita dulu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Negara ini dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu Allah Esa. Susah untuk ditafsirkan yang lain, itu Trinitas susah. Atau apalagi dewa atau nama yang susah itu. Artinya produk undang-undang juga harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu penting. Bukan kemanusiaan seperti sekarang sebebas-bebasnya melakukan apa saja, kemudian mencari kambing hitamnya HAM.
Kan dia juga punya kewajiban. Bukan cuma hak yang dia tuntut. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, rakyat dipimpin oleh hikmah. Sekarang kan tidak, rakyat dipimpin oleh popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, dan dibalik popularitas itu kalau punya duit dan media massa, itu yang menentukan. Jadi siapa yang punya duit, biarpun dia pelawak, nah, dia bisa jadi pemimpin. Padahal rakyat yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan seterusnya. Jadi Allah wa Rasulullah ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Nah, pemimpin di antara kalian siapa? Yang tentu pemimpin ya juga di situ adalah ulil amri, itu ya jelas. Pemimpin ya ati Allah wa ati Rasul, artinya seorang yang muslim. Bagaimana pemimpin yang non muslim dia bisa ati Allah wa ati Rasul? Bahkan dia mengingkari. Dia mengingkari, syaratnya aja sejak awal tidak dipenuhi karena dia tidak menerima syarat tersebut. Syaratnya kan adalah syahadat di situ. Jadi tentu digambarkan juga dengan sifat-sifat Nabi, ya, siddiq, amanah, fatolah, dan lain sebagainya, tabligh, kemudian juga kepada apa yang terjadi. Ini mengingat waktu yang terbatas ya, kita untuk menyebutkan satu persatu, tapi itu intinya adalah sifat-sifat yang baik, yang berkualitas, itu yang dirindukan. Kemudian tentang Imam Mahdi ya, saya tidak mengerti terlalu eksplisit ya, banyak sekali penafsiran terhadap itu. Cuma itu masih jauh lah. Yang ada di depan mata kita saja sekarang ini, itu kita tidak tahu bagaimana mengatasinya, apalagi yang berpikiran terlalu jauh. Jadi sekarang nggak perlu nunggu Imam Mahdi dan kita apatis ya kan, kalau nanti kita tunggu Imam Mahdi yang benar. Ini banyak masalah yang ada di depan umat sekarang ini itu belum terselesaikan dan tidak tahu pun bagaimana cara menyelesaikan. Bahkan umat pun sebagian sudah tidak peduli dengan persoalan itu. Bahkan pemimpin pun kemudian memanfaatkan ketidakpedulian umat itu dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah di depan kita, yang itu menjadi keutamaan untuk terlebih dulu diselesaikan. Jadi kita tidak perlu lari kepada persoalan yang ada, bagaimana persoalan ini diselesaikan. Kemudian kita membicarakan sesuatu yang itu kita tidak tahu kapanpun datangnya secara pasti ya, waktu dan waktunya secara pasti kapan itu terjadi. Jadi saya tidak tahu detail, tapi bagi saya tak perlu kita menunggu Imam Mahdi dengan karakteristiknya. Ini ada di depan mata, kesadaran umat terhadap itu masih kurang dan akan masih berselisih dan lain sebagainya. Itu lebih utama untuk dipikirkan dan diselesaikan. Mungkin mengingat waktu juga yang terbatas, mohon saya dimaafkan jika ada kata-kata yang khilaf, pikiran saya yang keliru. Tidak ada maksud lain, hanya untuk sebagai seorang dai mengajak umat untuk peduli bahwasanya kepemimpinan itu adalah sesuatu yang penting dan kita perlu juga mengetahui itu, sesuatu yang penting itu. Jadi bukan bersikap apatis dan sebagainya. Tadi Nabi jasadnya masih ada, para sahabat begitu pentingnya itu membahas tentang kepemimpinan. Dan sekarang ini sepertinya kita di sela-sela pekerjaan yang terlalu banyak, masalah kehidupan yang terlalu banyak, kesenangan dan kepentingan yang ada, hal-hal seperti itu mungkin terabaikan. Jadi di sini untuk mengingatkan itu. Sekali lagi terima kasih atas kesabarannya, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.